berdiri. Ya mari kita memuji Tuhan. Mari kita menari, memuliakan nama Tuhan. Are you ready, KGCians? Yes. Selalu menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau bagi hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hey! Selalu menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. KGCians, kasih yang begitu besar telah turun ke dalam dunia ini dan Dia akan membebaskan kita dari dosa. Sekarang kita mari memuji Tuhan, menari, meninggikan namanya. Haleluya. Berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau bagi hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan. Masih semangat KGCians? Gak kedengaran suaranya. Masih semangat KGCians? Oke, ini kita bakal nyanyiin lagu baru. Lagu yang baru dinyanyiin di KGC. Jadi mungkin kalau kalian ada yang gak tahu, kita sama-sama belajar bareng lagu ini, oke? The Lord is my rock, my fortress of power.
penyertaan Tuhan selalu ada buat kita. Dan kalau dia ada sama kita, siapa sih yang mau jadi lawan kita? So let's declare, 3, go! And if our God is with us, nothing can be against us. For our God is with us forever. And if we were to stumble, I know there'll be no danger. For what? For our God is with us forever. Come on, musicians! And if our God is with us, nothing can be against us. For our God is with us forever. And if we were to stumble, and if we were to stumble, I know there'll be no danger. For our God is with us forever. You give me the victory in every season. Raise me up to be who you want me to be. Say, I'll be who you want me to be. Anytime I celebrate, you are the reason my soul will sing the greatness of who you are. The greatness of who you are. 1, 2, 3, declare. And if our God is with us, nothing can be against us. For our God is with us forever. And if we were to stumble, I know there'll be no danger. For what? For our God is with us forever. He's with us forever. Come on. Langkah kami tertuju berlari dari skala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Come on, K-Jesus. Oh Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan namamu, pembebas segala belenggu.
Yesus Tuhan yang berkuasa. Tiada yang lain, come on. Tiada yang lain, come on, Jesus say. Oh Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Say oh Yesus, oh Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. One more time. Oh Yesus, kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan namamu, pembebaskanlah belenggu. Hanya Yesus kau satu alasan kau datang untuk menyembahmu. Wow, Musicians, masihkah kalian teringat akan kata anosmia? Beberapa waktu lalu saya diingatkan kembali tentang kata ini oleh teman saya, Najia Safira, yang waktu itu membahas tentang khotbahnya Cenensi beberapa waktu lalu. Waktu anosmia kita nggak bisa bau MKP, minyak kayu putih. Kita nggak bisa bau aroma menyengatnya itu. Tapi apakah berarti MKP itu nggak ada baunya? Jelas aroma MKP yang menyengat itu tetap ada. Sama halnya waktu kita lagi anosmia rohani. Dimana saat kita nggak bisa ngerasain penyertaan Tuhan. Tapi apakah penyertaan Tuhan nggak ada? Yang lagi sakit kitanya. Inderanya kita yang lagi menurun. Penyertaan Tuhan jelas tetap ada. Dan untuk mengatasi sakit yang lagi kita alami itu, waktu kita nggak bisa merasakan penyertaan Tuhan, ya jelas gospel, the solution to every problem. Dia yang angkat derajat kita. Dia yang kasih hidup kita. Mari kita kembali renungin lagi. Kita benar-benar siapin hati dan pikiran kita buat terus ingat. Bahkan gak stop diingat. Tapi biarlah itu jadi rema dalam hidup kita. Kalau ini semua karena Tuhan. Bukan karena kekuatanku atau juga perbuatanku, tapi karena kuasa salibmu aku diselamatkan. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, oh Rajaku, menebusku dengan harga
on, KJJ. Bukan dengan kekuatanku atau juga atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Ku terkaku padamu, oh Rajaku, penebusku. Dengan harga tertinggi dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu, oh
kita lupain fakta. Kalau ada pribadi yang angkat derajat kita, ada pribadi yang harus berkorban demi kita hidup. Kita lupain fakta itu, dan kita malah mencari hal-hal lain yang di luarnya. Kita malah mencari kebahagiaan versi kita sendiri. Seakan gak percaya kalau He is more than enough. Kita butuh buat terus dikalibrasi, Gagesians. Biar hanya pribadinya yang mengisi hati kita. Dan dalam pribadinya, hanya dalam pribadinya lah kita bisa temukan kepuasan. Selamat. Fill my heart with a passion for you. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a passion for you. I surrender it all. I surrender it all. Fill my heart with a burning fire. I surrender it all. I surrender it all. I surrender it all to you, our God. I surrender it all. I surrender. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup. Setiap musim di hidupku, Engkau ada bersamaku. Memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Tuhan Yesus, pada hari ini kami ucap syukur ya Tuhan, kami bisa datang ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu ya Tuhan, di mana Engkau bisa menyertai kami ya Tuhan di saat dari minggu kemarin ya Tuhan hingga saat ini ya Tuhan. Kami ucap syukur ya Tuhan, kami bisa datang ke hadirat-Mu kembali ya Tuhan. Kami bisa memuliakan nama-Mu, kami bisa meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, jika sekarang kami akan memberikan persembahan ya Tuhan, kiranya apa yang kami berikan ini ya Tuhan bisa memperluas kerajaan-Mu. Dan jika setelah itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu juga ya Tuhan. Kau tolong kami ya Tuhan, supaya apa yang akan kami dengarkan ini bisa menjadi rema buat kami sehari-hari ya Tuhan. Dan inilah doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk ya Gisyen. Nah, sebelumnya saya juga ingin menyapa nih buat teman-teman sekalian. Shalom. Wah, kurang kedengeran ya rasanya. Shalom. Nah, gitu dong. Nah, sambil kita memberikan persembahan, kita juga,
yang akan dikasihkan sama teman-teman Asyir ya untuk persembahannya. Dan persembahan yang sekarang ini ada dua, yaitu ada persembahan biasa yang melalui kantong dan juga ada persembahan misi. Nanti bakal ditaruh di amplop dan ditaruh di wadah tersebut. Sambil memberikan persembahan, aku mau sharing sedikit nih mengenai firman kemarin. Dan apa yang dibahas di komselku gitu. Nah, firman kemarin ini mengenai Yunus ya kan, mengenai Yunus yang sepertinya nggak mau untuk memberitakan firman Tuhan ke jemaat yang ada di Niniwe gitu. Nah, dari firman kemarin ini aku sempat tersinggung juga dengan beberapa, bukan tersinggung sih maksudnya, salah ya guys ya. Bukan tersinggung. Maksudnya ini juga hatiku gitu loh. Ya tertegur, nah itu. Terima kasih untuk bantuannya ya Ce ya. Oke, nah yang membuat aku tertegur itu di saat tentang Kodon ini memberitahu bahwa terkadang aku sendiri pun sedikit malu untuk memberitakan firman Tuhan gitu loh kepada orang lain. Di sini bikin aku sadar kayak apakah benar sih yang bikin aku ini yang bikin aku malu untuk memberitakan itu karena aku ini nggak percaya diri gitu kan. Nah, atau masalahnya ada dalam diriku yang bikin tentang justru di aku sendiri yang ternyata belum 100% percaya sama Tuhan gitu loh. Dari sana kayak aku mulai ngerenungin lagi apakah benar-benar aku ini sudah 100% percaya sama Tuhan. Kadang-kadang yang bikin alasan-alasan ini adalah kayak ternyata kayak kita nggak pembicaraan mengenai kebenaran ini nggak asik gitu kan. Kayak nggak relate sama kayak kelompok kita, nggak relate sama kayak pertemanan kita. Justru malah menurut Kodoni kemarin tuh kita yang nggak asik karena kita malah nggak mau memberitakan tentang firman Tuhan ini. Gitu. Karena menurutku sendiri ya kan, kalau misalnya tentang firman ini adalah kabar baik gitu loh. Dan seharusnya kita malah lebih excited lagi untuk memberitakan kabar tersebut gitu loh. Seperti lagu yang tadi sudah kita nyanyikan bareng-bareng ya kan, mengenai kayak kita terkagum sama Tuhan itu sendiri. Justru harusnya kita lebih bangga lagi untuk menyebarkan firman Tuhan, kayak gitu sih. Dan satu hal lagi yang aku dapat dari firman Tuhan kemarin yaitu tentang kayak Tuhan itu kalau misalnya sudah ingin berperkara dengan satu orang, Tuhan pasti akan mengejar orang tersebut ya kan. Seperti Yunus ya kan. Tuhan itu nggak pernah menggantikan Yunus ketika meskipun ia berpaling sama Tuhan ya kan, meskipun dia pergi ke tempat yang lain seperti yang bukan disuruh sama Tuhan, tapi Tuhan ikut tetap berperkara dengan Yunus. Itu sih yang aku dapat ya kan, dan puji Tuhannya kemarin lebih aku dapatkan lagi di saat komsel gitu, dan aku nggak jemu-jemu untuk mengingatkan kalian untuk tetap ikut komsel ya guys ya. Buat teman-teman yang belum ikut komsel, ada 4 komsel, nanti akan di-spill lagi lebih lanjutnya. Oke. Dan gak lupa nih, untuk kita mau baca Alkitab ya. Oke, aku minta teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan baca di Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. And please welcome Ko Andre Setiawan. Yeay. Sorry no. Sorry. Oke. Shalom semuanya. Aku mau appreciate kepada semua volunteers yang hari ini melayani pada sore hari ini. Boleh kita kasih tepuk tangan ya. Di sini kita lihat gak ada keyboard, tapi ternyata kok kita dengar suara keyboard, suara gitar gitu ya. Luar biasa hari ini tim profetiknya. Oke, terima kasih juga buat SO, multimedia, terima kasih untuk sound, terima kasih untuk host feed, terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan.
Dan gak lupa terima kasih untuk Dantri yang hari ini sudah membacakan ayat perundungan kita pada hari ini. Walaupun mungkin nervous banget ya tadi ya. Tapi gak apa-apa. Tuhan Yesus sayang sama kamu Dantri. Oke. Yang penting kita gak boleh gampang tersinggungan. Masa sama firman aja tersinggung. Gak bercanda ya. Oke. Terima kasih sudah melayani hari ini. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat datang kepada banyak sekali jemaat-jemaat yang baru pertama kali hadir hari ini. Ini aku lihat tadi itu kurang lebih sekitar ada 4 atau 5 orang gitu ya. Yang aku benar-benar gak pernah lihat di KGC. But anyway, kita langsung saja. Tadi kita sudah dibacakan Kolose 3 ayat 1 sampai 4 ya. Dan secara background, kitab Kolose ini sebenarnya adalah surat dari Paulus untuk jemaatnya yang ada di Kolose. Gitu ya. Jadi hari ini teman-teman kalau kalian berharap guyonanku banyak, mohon maaf kali ini temanya agak berat gitu ya. Ini juga challenge buat aku secara pribadi, tapi aku percaya Tuhan hari ini akan menyatakan sesuatu buat kita semua. Oke, kita balik lagi. Secara background kitab Kolose ini adalah surat Paulus untuk jemaat di Kolose. Pada konteks di ayat renungan kita hari ini, itu sebenarnya adalah sebuah kesatuan dengan perikop sebelumnya di pasal yang kedua dan perikop setelahnya di pasal yang ketiga. Di sini Paulus ini sedang menjelaskan tentang bagaimana jemaat di Kolose ini dihimpit ya oleh dua pengajaran lain di luar Injil. Dan Paulus di sini dari dua ajaran ini memberikan bagaimana sih cara kita untuk terbebas dari himpitan itu. Gitu ya. Nah, di ajaran pertama yang sangat populer pada saat itu di jemaat Kolose adalah tentang banyaknya dewa-dewi Romawi. Atau yang mungkin kalau kita tahu biasa disebut dengan politeisme. Tahu politeisme? Ya. Politeisme itu banyak dewa-dewa gitu. Nah, gak hanya politeisme, jemaat di Kolose ini juga terhimpit oleh ajaran yang berkutat tentang hukum Taurat. Jadi jemaat di Kolose ini juga terhimpit karena pada saat waktu itu hukum Taurat ini sangat kental. Mulai dari makanan haram atau enggak, mulai dari tata cara ibadah, konsep keselamatan, dan lain sebagainya. Menurut ajaran ini, ya, para jemaat di Kolose ini harus mengikuti A, harus mengikuti B, harus mengikuti C. Ini bayangin ya, mayoritas jemaat Kolose itu bukan orang Yahudi. Yang berarti kalau aku boleh pinjam istilah agama lain, jemaat Kolose ini banyak yang mualaf. Mualaf Kristen. Ya. Ketika jemaat ini adalah seorang mualaf Kristen, tentu dong yang namanya mualaf itu pemahaman atau doktrin mereka itu sangatlah minim. That's why terciptalah sebuah kebingungan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Nah, oke, kita langsung saja. Mari kita cermati kembali ayat perundungan kita hari ini. Kita ambil dari Kolose 3 ayat 1 dulu. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Aku ingin stop karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Di sini Paulus sedang memberikan sebuah reminder kepada jemaat di Kolose. Kenapa? Karena kalau kita lihat carilah perkara yang di atas, ini berarti Paulus sedang menginstruksikan sesuatu
Tapi di sini Paulus sedang mengingatkan identitas jemaat Kolose di dalam Kristus. Jadi sebelum Paulus memberikan perintah, ya kan, dia itu kasih tahu dulu, ingetin dulu siapa kita-kita ini. Ini berarti kesadaran akan identitas kita harus lebih dahulu daripada aktivitas kita. Sejatinya banyak orang-orang akhir-akhir ini membalikkan ini semua teman-teman. Oh, yang penting kita berbuat baik dulu supaya kita masuk ke dalam surga. Oh, yang penting taat perpuluhan terlebih dahulu supaya belalang pelahap dihalau daripadaku. Guys, ini adalah sebuah konsep yang keliru. Padahal konsep yang benar adalah apapun yang kita lakukan harus kita landaskan dengan apa yang Yesus telah lakukan. Mau itu apa? Mengasihi terhadap sesama. Kenapa? Karena Kristus telah mengasihi aku. Ingat khotbahnya Cici ya, tapi sorry Cici aku gak bisa ngikutin impresimu kayak Doni punya bagus banget ya kan. Kita mengasihi karena apa? Karena Kristus telah mengasihi aku. Kita memberikan amal, kenapa kita kasih amal? Karena Kristus telah mencukupi kebutuhanku. That's why kekristenan itu bukan tentang apa yang Tuhan akan lakukan. Tapi tentang kekristenan itu berbicara tentang apa yang Tuhan telah selesaikan. It's not about do. It's always about done. Inilah mengapa muncul sebuah statement yang sering diulang-ulang di mimbar ini. Statementnya gini, kita memang hidup di dunia, tapi kita tidak hidup bagi dunia. Itu sering sekali diulang-ulang, apalagi diulang-ulang oleh Pastor Kondang ya, Pastor Hizkia ya. Berulang kali, berapa kali Hizkia bilang, we are living in this world, but we are not living for this world. Karena sejatinya, hidup kita ini, kita hidupi bagi Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Ini pakem kita. Ini identitas kita. Ini adalah dasar yang gak bisa digoncangkan dan gak bisa diambil oleh apapun. Dan di bulan ini kita masih berada di tema besar rock, yaitu love that changed the world. Kasih yang mengubahkan dunia. Kalau sermonku disimpulkan hari ini, di sini kita akan belajar bahwa posisi hati dan pikiran kita akan mempengaruhi seluruh bagian hidup kita. Judul dari sermonku hari ini adalah Gospel Invasion. Dan aku punya 2 poin hari ini. Kita masuk ke poin yang pertama, set our heart. Set our heart di di surat Kolose pasal 3 ayat 1b, itu dikatakan set your hearts on things above. Where Christ is seated at right the hand of God. Nah, artinya apa? Bersatu kita teguh. Nah, bukan ya, itu jokesnya Kodan. Oke, hati ini menjadi masalah yang paling rumit dalam kehidupan kita, betul? Apalagi hati yang sedang patah karena diputusin sama teman-teman kita. Benar nggak? Kalau di sini kan nggak mungkin. Sama istri kita, susah. Belum. Kalau di Royal ya. Itu rumit sekali. Kita manusia ini nggak akan pernah tahu kedalaman hati seseorang. Betul ya? Mas Yo itu orang tua sama anak, kayak Kohi sama Cici kepada Dion. Saya sama Sisi kepada Kayla. Saya nggak tahu isi hatinya Kayla gimana. Susu ultraku diminum sama Kayla. Gak tahu, dia minum itu dengan rasa bangga atau gimana. Nah, bukan hanya orang tua ke anak, tapi juga dari pasangan terhadap pasangan. Saya sama Vivi, saya gak tahu hatinya Vivi seperti apa. Saya gak tahu. Karena apa? Karena gak ada yang tahu isi hati manusia. Kuhi sama Cici, gak ada yang tahu. Karena apa? Karena hati manusia ini cuman pribadi orang itu sama Tuhan aja yang tahu, betul ya?
Nah, ibarat kata, hati ini itu adalah sebuah komponen utama di mana kita melangkah. Walaupun kita nggak tahu isi hati orang seperti apa, tapi hati ini adalah sebuah komponen utama di mana orang itu melangkah. Namun masalahnya, hati kita ini adalah hal yang paling korup di dalam kehidupan kita. Hal yang paling rusak di dalam kehidupan kita. Almarhum Timothy Keller pernah mengatakan, the heart of the problem is the problem of the heart. Kalau kita berbicara hati, kita akan berbicara tentang sebuah motif. Motif ini adalah sebuah output dari bagaimana kondisi hati kita. Kalau aku kemarin tanya sama Deka sama Niko, tak teleponin mereka berdua kemarin. Semua sama-sama cepet banget jawabnya. Halo kok kenapa? Halo bro kenapa? Gak apa-apa, aku cuma pengen tanya aja. Oh tanya apa? Gitu. Mereka mikirnya salah apa ya aku? Enggak. Aku cuma pengen tanya motif itu apa. Karena di kita, di KGCN semua, cuma Deka sama Niko aja yang kelihatannya sarjana hukum. Jadi aku pengen tanya, guys, motif itu apa? Nah, motif itu adalah berbicara tentang apa latar belakang dari seseorang untuk melakukan sebuah perbuatan. Contohnya saya hari ini, saya kasih contoh saya aja biar aman gitu kan. Hari ini saya berkhotbah di KGC Royal. Pertanyaannya, kenapa saya mau berkhotbah di KGC Royal? Kenapa saya mau berkhotbah di tempat ini? Nah, jawaban kenapanya ini adalah motif, adalah contoh dari sebuah motif. Tentu dong, motif saya adalah saya ingin berkhotbah di tempat ini karena ingin memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada Kingdom Generation Community. Akan tetapi bisa nggak motif saya salah? Bisa. Motif saya bisa salah. Bisa saja motif saya berkhotbah di tempat ini adalah saya ingin mencari ketenaran. Supaya IG Reels recap khotbah saya naik. Insight Instagram saya naik. Diundang di gereja-gereja lain. Bisa. Atau mungkin hari ini aku pengen membangun sebuah nama baik. Dekat kampanye kan? Wow, harus sering lihat di online. Bisa. Atau mungkin aku ngejar PK. The love offering. Lumayan bos, love offering. Bisa salah? Sangat amat bisa. Sangat amat bisa. Bisa dilihat sangat besar sekali dampak dari hati kita ini. Karena hati kita 100% akan mempengaruhi pola pikir kita. Dan pola pikir kita akan mempengaruhi perilaku kita. Penting sekali hati kita ini untuk terus dikalibrasi dengan Injil. Tadi Feli sudah menyampaikan, aduh rasanya merasa kayak, gak usah khotbah, tadi sampai no gitu. Enggak ya, bercanda ya. Feli tadi sudah menyampaikan betapa hati kita ini harus dikalibrasi sama Injil. Tapi pertanyaannya teman-teman, kira-kira hati kita ini dikalibrasi sama apa? Sama uang? Sama nama baik? Pencapaianmu? Atau mungkin kita merasa hati kita ini, bahkan kita ini sudah merasa, oh hatiku dikalibrasi sama Injilku. Ternyata Injil yang kita pakai adalah Injil palsu. For information, Injil itu punya dua musuh. Jadi yang punya musuh bukan cuman Avenger aja ya. Injil pun punya musuh. Apa musuh Injil? Musuh Injil ada dua. Paham ini namanya legalisme dan liberalisme. Di poin satu ini kita akan bahas legalisme terlebih dahulu. Apa maksud dari legalisme? Mari kita bedah. Legalisme, ya sebelah sini. Berkata apa? Tuhan adalah kudus. Tuhan adalah kudus.
Ini hal yang paling dipegang oleh legalisme. Akan tetapi untuk manusia bisa berubah, untuk kita bisa menjadi lebih suci, lebih diterima sama Tuhan, dikasih yang namanya peraturan. Peraturan demi peraturan ditambahkan di dalam paham legalisme. Fokusnya adalah ketika kita melakukan peraturan ini, kita semakin berkenan di mata Tuhan. Kalau kamu ibadah hari Minggu, Tuhan itu berkenan sama kamu. Tuhan itu lebih berkenan sama kamu. Kalau kamu ngasih perpuluhan, ngasih persembahan, itu harus yang terbaik. Supaya apa? Supaya bisnismu, gangdaumu lancar. Itulah paham legalisme. Makanya ketika orang mulai berpikir atau mulai hatinya ke arah legalisme, dia akan drowning. Dia akan kering. Kenapa? Karena legalisme ini sifatnya menyerap. Transaksional. Lu jual, gua beli. Gua berdoa, Tuhan kasih berkat. Makanya gak heran bahwa orang-orang Kristen yang masuk ke paham legalisme, anak-anak muda juga, itu melepaskan kekristenannya karena merasa, jadi orang Kristen ini susah ya. Ini gak boleh, itu gak boleh. Temenku lo enak, di Instagram, ngeklub, tereret gitu terus. Aku nih mau, itu kan eksis. Legalisme adalah paham yang salah. Ini bukan Injil. Ini bukan kekristenan. Ini adalah sebuah kesesatan. Nah, pada akhirnya setelah kita melihat paham legalisme ini, bukan hanya jemaat Kolose aja bukan yang terjebak di dalam sini. Mungkin kita pasti punya sisa-sisa itu. Karena apa? Kekristenan pada saat kita mungkin masih kecil, kita diajarkan, kita beramal supaya kita dapat pahala. Kita dapat pahala supaya kita masuk surga. Guys, tak kasih tahu, itu salah server guys. Itu salah server. Nanti di surga ada rambut dibelah 7 ya, untuk menentukan kita masuk surga atau neraka gitu. Itu salah server, teman-teman. Itu salah server. Karena apa? Karena sejatinya keselamatan kita itu tidak ditentukan oleh perbuatan baik kita. Keselamatan kita itu enggak ditentukan oleh berapa banyak amal kita. Tapi ditentukan dan dibayar oleh darah Kristus yang kudus. Kita harus tahu, Tuhan sudah berkenan kepada kita. Dan gak ada hal yang dapat mengurangi maupun menambahkan perkenanannya Tuhan kepada kita. Perkenanan Tuhan itu sudah sempurna melalui Yesus. Yesus itu telah menggenapi 613 hukum Taurat. Kemarin aku nge-search teman-teman. Jadi ini datanya aman ya. 613 hukum Taurat dan hukum Musa. Esensi dari hukum Taurat atau yang selebihnya nanti aku singkat jadi HT ya. Hukum Taurat ya, bukan Haritanu Sudibyo, bukan ya. Hukum Taurat ya, itu adalah tuntutan. Hukum Taurat ini memiliki esensi sebagai tuntutan. Kalau kita ngomong tuntutan, kita bisa tarik kesimpulan bahwa hati ini memiliki makna. Kita harus melakukan. Berarti kita bisa definisikan hukum Taurat sebagai kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Sedangkan esensi dari Injil adalah Tuhan yang melakukan sesuatu untuk kita. Dia melakukan sesuatu yang kita nggak bisa lakukan. Yakni menebus dosa kita. Inilah kekristenan itu. Inilah Injil itu. Inilah juga mengapa kita harus set our heart to the gospel. Kita harus mengarahkan hati kita kembali kepada Injil.
Kita harus mengkalibrasi hati kita dengan Injil. Karena hanya melalui Injil lah kekuatan Allah itu nyata bagi kita. Karena melalui Injil kita bisa mendapatkan motif terkuat mengapa kita harus melakukan sesuatu. Melalui Injil ya, ketika kita perpuluhan, sikap hati kita itu sudah bukan lagi meminta berkat di bulan depan. Tapi kita perpuluhan sebagai rasa syukur kita atas nikmat yang sudah Tuhan berikan buat kita. Melalui Injil ketika kita beribadah, kita bukan lagi beribadah agar jalan kita dimuluskan. Jalan kita dilapangkan, bukan. Tapi kita beribadah karena kita mau celebrate Tuhan di dalam kehidupan kita. That's why kita harus bersandar pada Injil. Sebab kita ini gak akan mungkin mampu dengan kekuatan kita sendiri dan tanpa Tuhan. Hidup kita ini akan hancur, teman-teman. Karena pada dasarnya hukum Taurat hanya menunjukkan betapa kita tidak mampu menghidupi hidup kita dengan sempurna. Dan lagi pula, teman-teman, kalau ada orang Kristen dan masih berupaya menambahkan ini dan itu, karena dia takut masuk neraka, itu sebenarnya dia itu enggak cinta sama Tuhan. Dia itu cinta sama dirinya sendiri. Karena apa? Karena dia cuma percaya Tuhan supaya dirinya masuk surga. Betul? Orang kalau pengen masuk surga tok, percaya Tuhan, orang itu enggak sayang sama Tuhan. Orang itu cuma sayang sama dirinya sendiri. Kenapa? Karena fokusnya dia itu cuma apa? Dirinya masuk surga. Dirinya enggak kepengen disiksa. Benar enggak? Siapa yang dari sini teman-teman merasa, ini aku banget sih. Gak usah angkat tangan, gak apa-apa. Apalagi nunjuk temennya, jangan ya. Jangan ya. Fokus mereka, orang-orang yang hanya ingin masuk surga, itu hanya fokus kepada dirinya mereka sendiri. Selain legalisme, ada satu lagi musuh Injil. Masih ingat apa? Liberalisme. Nah, liberalisme ini terjadi karena kita sekarang hidup dalam era ketika orang banyak melakukan sesuatu, kita anggap hal tersebut wajar. Dan ironisnya, lama-kelamaan, kewajaran ini dianggap sebagai sebuah kebenaran. Sorry guys, keselak minum. Orang kalau, zaman sekarang, free sex. Wajarlah free sex. Semua orang melakukan. Gak apa-apa, free sex itu gak apa-apa. Kenapa? Semua orang melakukan itu. Guys, itu bukan kebenaran. Oh, LGBT. Aku kemarin lihat TikTok guys. Lihat TikTok, terus ada orang di TikTok itu menggunakan ayat firman Tuhan untuk mengesahkan LGBT. Gila gak? Gila gak? Yang paling disorot itu Yonatan sama Daud. Gila gak? Mereka menormalisasikan seolah-olah LGBT ini adalah sebuah hal yang wajar. Guys, let me tell you. Kita hidup di era seperti ini. Kita hidup di era yang orang kalau banyak lakukan itu kebenaran. Dan di momen ini, walaupun hati kita sudah terkalibrasi dengan Injil, pola pikir kita akan kebingungan. That's why kita harus masuk ke poin yang kedua, set our mind. Di Kolose 3 ayat 2-3 ayat dasarnya. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died and your life is now hidden with Christ in God. Guys, aku masuk poin ini dengan sedikit cerita. Nah, ini sudah cerita. Aku ngeliat teman-teman itu kayak tegang banget. Kayak, kenapa guys? Aku gak lagi marah-marah. Oke, aku mau buka poin ini dengan sedikit cerita. Jadi aku punya teman,
keluarganya ini punya bisnis ekspedisi. Ya, sebut saja namanya Bambang ya. Bukan Bambang Setiawan, bukan ya, Bambang. Bambang ini punya bisnis ekspedisi. Profil keluarganya si Bambang, bapaknya Bambang ini itu adalah orang itu ngomongnya Kristentus, apa ya? Kristentus itu ya. Kristen, bukan kayatus, bukan kayak gitu ya. Kristentus. Wow, Kristen yang jedok. Senin, ya, ada Komsel, ikut. Selasa, ada pemuritan, ikut. Rebo, ada apa, ikut. Jumat, breakthrough, ikut. Gitu. Nah, bukan breakthrough ya, bukan breakthrough. Doa malam, ikut. Oh, papanya ini Kristentus, asli. Nah, singkat cerita, pas papanya ibadah hari Minggu, jadi ya hari Minggu gitu kan, datang ke gereja. Ada seorang pendeta terkenal lagi berkhotbah. Aku mendengarkan suara Tuhan. Di sini pasti ada orang yang bisnisnya lagi naik. Teman-teman, saudara-saudara, apabila bisnismu lagi naik, juallah hartamu. Maka Tuhan akan berlipat kali ganda. Pulang dari gereja itu, papanya bilang ke mama dan anaknya, hati papa tergerak, nak. Jadi ekspedisinya ini mulai besar sebenarnya, growing, sangat cepat. Dari dia yang mulai dari nol, dia sudah punya truk tronton, truk kontainer, itu 2 biji. Truk kontainer 2 biji. Dan kalian tahu apa yang dilakukan? Dijual. Truk kontainernya ini dijual. Dan uangnya dikasih ke persembahan di gereja. Apa? Bukan saya yang bilang ya. Dikasih. Ditabur di gereja. Singkat cerita kontainer itu udah terjual dan sudah dipersembahkan ke gereja. Bisa tebak lanjutan ceritanya? Bisa? Apa coba? Oh, haleluya. Ekspedisi keluarganya bangkrut. Kok bahaya ya? Tahan Andre. Kelanjutan ceritanya adalah ekspedisi keluarganya ini bangkrut. Karena apa? Ya karena seketika gak bisa kirim barang. Kan truk tronton yang dijual. Apa yang mau dikirim? Kira-kira apa yang kita bisa ambil dari sini? Hah? Yang bisa kita ambil dari sini adalah hikmahnya. Jangan sampai kita mau dibodohi oleh oknum-oknum pendeta. Ada amin di belakangnya. Di sini kita bisa lihat di mana tidak ada spiritual yang sehat tanpa adanya dasar teologi yang kuat. Gimana coba orang bisnis ekspedisi, truk kontainernya dijual. Truk kontainernya, aku sampai hari ini itu masih nggak habis pikir gitu. That's why gak ada spiritual yang sehat itu tanpa adanya dasar teologi yang tepat. Jadi Kristen itu harus jadi Kristen yang rematik. Tahu Kristen rematik? Ya. Otak reform, hati karismatik. Kenapa maksudnya otak reform, hati karismatik? Kita gak bisa cuman merasa kayak aku dengar suara Tuhan. Gak bisa. Otak kita juga harus dipakai. Reform itu sangat bagus sekali di teologi, di doktrin, dia bagus. Aku gak akan ngomong jeleknya apa, tapi di karismatik hatinya bagus banget. Tapi juga aku gak akan ngomong jeleknya apa. Karena aku orang rematik gitu ya. Aduh gitu. Enggak dong. Itu jangan posting story loh ya tadi. Enggak usah. Kita harus jadi Kristen rematik. Otak kita harus terisi dengan doktrin yang benar, teologi yang benar, filosofi yang benar.
dan hati kita juga harus kita pakai. Jadi pengetahuan dan pengalaman itu adalah sebuah bagian yang tidak terpisahkan. Kita nggak bisa ngomong kita punya pengalaman sama Tuhan, tapi kita nggak punya pengetahuan tentang Tuhan. Tapi kita juga nggak bisa ngomong kita punya pengetahuan tentang Tuhan, tapi kita tidak merasakan pengalaman tentang Tuhan. Nggak bisa. Karena apa? Karena standarisasi dunia sekarang itu semakin gila. Kalau kita nggak membarengi ini dengan pengetahuan, kita akan kebenaran. Lama-kelamaan hidup kita itu akan ke-drowning. Kita akan keseret. Karena apa? Karena emang dunia ya seperti itu. Tapi gak hanya sampai sana, banyak sekali anak-anak muda hari ini itu terjebak sama hal ini. Karena apa? Karena banyak sekali artis-artis baik lokal maupun global menganut paham ini. Namanya agnostik. Tahu agnostik? Agnostik itu kondisi di mana seorang percaya sama Tuhan, tapi tidak beragama. Sedangkan, ini pengetahuan juga buat teman-teman ya, agama hanya satu yang benar, semua salah. Mungkin kalau hari ini kita masih berpikir semua agama itu sama, guys, please. Enggak. Semoga habis ini kita ada seminar apologetika ya tentang doktrin. Agama itu satu benar, semua salah. Semua memang mengajarkan kebaikan, tapi semua tidak mengajarkan kebenaran. Nah, mungkin aku cepat di sana aja ya. Ini jujur ya, karena seorang Coki Pardede, aku berani ngomong nama karena dia pasti gak akan mungkin nyomasi aku gitu kan. Karena dia orangnya agak woles gitu ya. Karena Coki Pardede, banyak sekali teman-temanku yang bangga karena menjadi agnostik. Agamamu apa? Lah apa bro, agama-agamaan bro. Agnostik aku. Percaya Tuhan ada. Aku gak terafiliasi ambil agama. Agama itu bepo. Katakan bepo. Agama itu kolot. Tapi aku percaya sama Tuhan. Nah pertanyaannya, ironisnya lagi nih. Ini ironis banget. Banyak sekali orang Kristen, teman-temanku. Kristen. Tak tanya, kamu gak pernah ke gereja tak? Dia bilang apa? Lah pokok gereja, yang penting itu hubunganku sama Tuhan. Yang penting aku doa kalau aku mau makan. Aku mau tidur, aku juga doa. Terus gak usah terlalu aktif. Tuhan tahu kok kebutuhan kita. Tuhan kan kasih. Nah ini adalah perwujudan dari musuh yang satunya. Yaitu paham liberalisme. Yang sekarang banyak sekali terjadi di kekristenan modern saat ini. Paham ini apa? Menganut di mana Allah adalah kasih. Tuhan adalah kasih. Jadi kita nggak usah berubah. Nggak usah bertobat. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Klimaksnya, nggak usah berdoa. Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan, yang aku butuhkan. Berdoa nggak usah. No need to repent. Atau mungkin gini, ya I am who I am. Aku nggak pakai topeng. Itu liberalisme. Itu liberalisme. Adakah dari kita yang mulai merasa nggak terima dengan khotbahku hari ini? Atau mungkin ada yang merasa itu aku banget sih. Katakan sama-sama, itu kamu nggak? Oh pokok adik paling kenceng. Kamu menghakimi joget ya? Buat kalian yang merasa dua hal ini, segeralah bertobat. Karena liberalisme bukanlah sebuah Injil. Memang betul Allah adalah kasih. Memang betul bahwa sekali selamat tetap selamat. Akan tetapi dengan kita menganut paham liberalisme, kita sedang menganggap Allah lah yang butuh kita dan bukan kita yang butuh Allah.
Dengan kita menganut paham ini, kita sedang melecehkan kekudusan Allah. Guys, let me tell you, kerohanian bukan hanya tentang kedekatan, tetapi juga pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Baik legalisme maupun liberalisme, mereka para penganut paham ini hanya melihat Allah dari satu sisi aja. Mereka melihat Allah hanya dari gambaran kecil. Coba sekarang kalian lihat saya. Kira-kira kalau kalian lihat ini, kira-kira apa yang ada di benak kalian? Meso? Meso ya? Ya kan? Sebenarnya enggak. Sebenarnya aku mau nyari Prince Harry tapi kelihatannya lebih sensasional kalau saya yang melakukan sendiri. Enggak meso. Allah Tritunggal. Kalau ini merah total gitu ya. Nah, kalau ini kan gini. Soalnya ada orang Perindo datang satu. Welcome, Sis Lisa. Lihat, bagaimana perspektif ini. Itu sangat mempengaruhi. Dan masalahnya, liberalisme dan legalisme itu hanya satu perspektif. Terus yang benar berarti seperti apa kok? Kebenaran sejati adalah paham Injili. Paham Injili ini adalah sebuah paham yang benar. Injil adalah sebuah gambaran holistik tentang bagaimana kekudusan Allah dan bagaimana kasih Allah untuk manusia. Lewat Injil, kita bisa melihat betapa besarnya kasih Allah diberikan kepada kita melalui Kristus dan bagaimana kekudusan dan keadilannya ditegakkan melalui Kristus. Karya salib Kristus adalah bukti kasih dan kekudusan Allah. Dan hal inilah satu-satunya penyebab di mana kita bisa tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah. Tapi nggak cuma stop sampai di sini. Bukan hanya keselamatan saja yang kita dapatkan. Akan tetapi kita yang hina ini di ayat 4 akan dapat kemuliaan bersama-sama dengan Allah. Saya bacakan. Apabila Kristus yang dalam hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. After we set our heart and set our mind to the gospel, dengan otomatis Kristus adalah hidup kita. Di ayat 4 ini dikatakan bahwa kita akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam apa? Kemuliaan. Ini adalah sebuah apa? Janji. Karena apa? Karena kita telisik lebih dalam. Lihat nih. Apabila Kristus, kalau ya, yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia. Nah, kalau kita lihat dari perjanjian lama, sampai hari ini, Kristus atau Allah itu tidak pernah melanggar janjinya. Tidak pernah. Nah tapi pertanyaannya kalau anak-anak muda ini kan gini. Kemuliaan yang seperti apakah, Ko Andre? Apakah tiba-tiba kita akan menjadi seleb pastor di luar sana? Yang terkenal mengajarkan sesuatu. Viewersnya sampai ratusan ribu. Apakah kemuliaan yang seperti itu? Mari kita baca dulu di Roma 3 ayat 23 sampai 24. Kita baca sama-sama boleh ya? Baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Guys, pada awalnya kemuliaan Allah itu ada di dalam kita. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu telah apa? Kehilangan kemuliaan Allah.
kemuliaan Allah nggak ada di dalam kehidupan kita, maka nggak heran seringkali kita manusia ini mencari kemuliaan di luar Allah, bukan? You know what? Aku ini lagi kehilangan STNK motorku yang CBR, teman-teman. Tadinya plat nomor STNK ku yang hilang itu platnya Kalimantan Timur. Pemain musik boleh kasih iringan mungkin? Oke. Jadi platnya itu di Kalimantan Timur, tepatnya di Balikpapan. Jadi di sermonku, aku sekalian iklan kali ya. Barangkali ada teman-teman yang mungkin lihat STNK plat KT 6214LW ya. Itu hilang. Tolong hubungi via IDM IGKGC Surabaya gitu ya. Nah, balik lagi pas STNK aku hilang. Pertanyaan yang sering banget diajukan adalah, terakhir kamu taruh di mana Andrea STNK-nya? Betul? Ya sesimpan kalau aku ingat ya nggak hilang STNK-nya kan. Pasti dong ya kan. Tapi once ketika STNK aku hilang, apakah bisa aku mengganti STNK aku dengan STNK motor yang lain? Bisa? Nggak bisa. Aku punya sepeda motor satu lagi yang mungkin tahu aku dari kecil, aku punya namanya motor Revo. Oh itu legend itu. Helmku cuma segini. Ici punya fotonya harusnya. Bisa aku ganti pakai STNK-nya Revo? Gak bisa. Gak bisa ganti pakai STNK-nya. Terus kira-kira kalau misalnya gak bisa pakai STNK Revo, bisa aku pakai STNK ngeprint sendiri? Gak bisa. Gak bisa. Apa bisa aku menggantikan STNK aku dengan rayuan mautku ke orang samsat? Gak bisa. Kecuali dengan uang mungkin bisa. Apa yang bisa menggantikan STNK aku kira-kira? Ya STNK duplikat. Yang dikeluarkan oleh samsat. Aku ketika STNK aku hilang, aku ini harus ngurus STNK aku ini dengan biro jasa di Kalimantan. Karena gak mungkin dong aku pergi ke Kalimantan cuma gara-gara ngurus satu lembar STNK. Supaya aku bisa mendapat pengganti STNK. Samsat Kalimantan ini harus mengganti STNK aku dengan STNK yang baru. Karena apa? Karena Samsat Kaltimlah yang menerbitkan STNK aku. Ini memang analogi yang gak sempurna, teman. Akan tetapi kurang lebih begitulah konsep keselamatan kita. Kita telah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa. Dosa merenggut kita dari kesatuan manusia dengan Allah. Hubungan Allah dengan kita itu hilang. Bukan hanya kemuliaan saja yang hilang, tapi hubungan kita dengan Allah lenyap seketika. Pertanyaannya, apakah perbuatan baik dan persembahan kita itu mampu merestorasi hubungan atau kemuliaan yang bisa hilang ini? Yang sudah hilang ini? Gak bisa. Guys, pas aku nyiapin sermonku hari ini, aku sempat baca sebuah artikel yang ditulis di websitenya Gibeon Church ini. Wow. Dengerin ya, dengerin. Dimana Pastor Michael Christian di sana menerjemahkan secara harfiah tentang perbuatan baik kita tanpa adanya karya keselamatan dari Kristus. Itu mirip, mohon maaf, pembalut wanita bekas. Softtek bekas. Kira-kira nih teman-teman, kalau kamu dikasih gift sama orang, misalnya contoh, Ici habis ulang tahun, Ici kita kasih kado. Tapi pas Ici buka, jebret, isinya softtek bekas. Pembalut bekas. Apa yang kira-kira bakal dirasakan? Mual? Jijik? Marah mungkin? Itulah perasaan Tuhan ketika melihat perbuatan baik. Perbuatan baikmu maupun persembahanmu itu gak akan bisa menyelamatkanmu dari dosa dan gak bisa membuat kemuliaan Allah kembali kepadamu. Akan tetapi kabar baiknya, Kristus yang penuh dengan kemuliaan itu turun ke dunia, menebus kita yang hina ini, menukar kemuliaannya dengan kenajisan kita, agar kita yang hina ini dipandang mulia karena Kristus. Guys,
Lihatlah ini. Ini berarti kemuliaan yang dijanjikan adalah kemuliaan Allah sendiri. Jadi yang bisa menyelamatkan kita hanyalah Yesus Kristus. Bukan perbuatan baikmu, bukan persembahan. Set our heart and set our mind berbicara tentang bagaimana kita mengandalkan Kristus. Memandang Kristus dan menghidupi Kristus. Mungkin banyak dari kita yang khawatir, kok bagaimana masa depan kita? Masa depanku, aku habis ini lulus skripsi, atau mungkin aku sudah lulus skripsi. Kira-kira ya apa ya, aku dapat kerja enggak ya? Kira-kira gimana ya? Bulan depan uang susu anak, pampers anak, bisa tak aku ngidupi keluarga aku bulan depan? Guys, let me tell you. Aku sedang nggak bilang bahwa ikut Kristus itu pasti kaya. Ikut Kristus itu nilaimu akan meroket. Ya. No. Tapi sadarilah di mana kamu melangkah, di situ Tuhan berada. Ingatlah bahwa apa yang Tuhan telah kerjakan jauh lebih hebat dari apa yang kamu khawatirkan. Kalau kita ke flashback ke sermonnya Doni minggu lalu, kita lihat Yunus kan, tadi sempat jelasin juga sama Dantri. Dikit-dikit dia marah. Padahal sebenarnya dia tidak mengerjakan apapun, bukan? Penjara yang ditumbuhkan, itu ditumbuhkan oleh siapa? Tuhan kan? Statusnya sebagai nabi diberikan sama siapa? Tuhan kan? Tapi kenapa kok Yunus marah? Sampai Tuhan aja bilang, layakkah kau marah? Status Yunus itu gak kurang-kurang, bos. Sama kita kalau ngomong status, kita kalah. Dia nabi. Kita sekarang umat tebusan. Tapi dia nabi. Zaman sekarang kalau ada nabi, gereja penuh. Ini gak cuma 50 orang nih. Seret. Dia nabi. Tapi problematika Yunus itu cuma satu. Dia mengerti Allah adalah kasih. Tapi dia tidak menghidupi kasihnya Allah. Terlebih lagi Yunus itu tidak mengerti jangkauan kasihnya Allah. Bukankah ini sering kita alami, teman? Kita bilang we are living by grace. Tapi kita gagal memaafkan orang. Kita bilang semua karena anugerahnya. Tapi terdapat cara-cara licik yang ada di sana. Tapi pun ketika Yunus belok dari rencana Tuhan, jangkauan kasih Tuhan menginvasi Yunus. Gospel invasion itu berbicara tentang bagaimana Allah menginvasi dosa di hidup kita. Dosa sudah gak punya kuasa lagi dalam kehidupan kita. Maut, di manakah sengatmu? Ini mengakibatkan hati kita bisa berubah dan hidup kita berbuah. Allah merestorasi kemuliaannya di dalam kita melalui karya Roh Kudus. Jadi kalau ada pendeta yang bilang, Roh Kudus penuhilah aku gitu ya. Nah, itu perlu dipertanyakan. Dia set their heart or their mind gak dengan gospel? Hari ini kita mau declare. Hari ini aku mau remind, guys. Roh Kudus itu sudah tinggal di setiap hati kita. Di setiap hidup kita. Kemuliaan Allah itu sudah ada. Jadi stop cari kemuliaan lain di luar Allah. Terus kalibrasikan hati kita dengan Injil Tuhan. Caranya gimana? Baca Alkitabmu. Orang pastor terkenal bilang Alkitab itu memang diciptakan untuk kita. Tapi Alkitab itu bukan tentang kita. Jadi katanya Pastor Hizkia. Baca Alkitabmu. Sehingga ketika kita sudah memadu padankan hati dan otak kita terhadap Injil, hidup kita bisa menyebarkan Injil.
We are living the grace. Berbicara tentang we are giving the gospel. Mari kita sama-sama tutup mata kita. Siapa yang di sini merasa bahwa hati dan pikiran kita masih kita sandarkan ke standar-standar dunia? Kita mengerti betapa Tuhan mengasihi kita. Akan tetapi kita masih selalu khawatir tentang masa depan kita. Atau mungkin kita mengerti bagaimana Injil itu. Tapi mungkin kita masih hidup dalam standar dunia. Mari kita sama-sama bangkit berdiri teman-teman. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Buat teman-teman yang merasa bahwa teman-teman adalah satu dari dua hal tersebut. Either kamu masih menyandarkan hati dan pikiranmu kepada standar dunia. Atau mungkin kita sudah mengerti Injil ini tapi kita masih hidup dengan standar dunia. Taruh tangan kananmu di dada. Aku mau berdoa buat kamu. Tuhan, aku mau berdoa buat adik-adikku, anak-anakmu, Magicians di tempat ini. Hambamu percaya Engkau sendiri Tuhan yang akan menginvasi setiap hati mereka. Dan biarlah Injil sendiri yang menginvasi setiap hati semua teman-teman Magicians yang ada, yang mengangkat tangannya di dada Tuhan. Dan biarlah Injil dapat layaknya menjadi obat yang menyembuhkan rusaknya hati kita. Agar hati kita ini dapat berpadu padan dengan kedaulatan Tuhan. Dan biarlah setiap sakit-sakit yang ada di hatinya, Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah mereka, teman-temanku, adik-adikku yang mungkin hari ini masih berusaha untuk mengejar standar dunia, Kau puaskan di hatinya Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri yang menyatakan kedaulatan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai. Dan biarlah firman hari ini, firman yang disampaikan oleh pribadi yang terbatas ini, bisa mengakomodir pribadimu yang tidak terbatas dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy Sunday, Magicians. God bless you all.